Ay beneran? Beneran banget? Ya Allah jadi PJJ nih, di rumah banget. Ya. Parents, saya dengan Devi Rahmawati di sini bersama Siberkreasi, Gerakan Nasional Literasi Digital akan mengupas tuntas tips and tricks melaksanakan PJJ dengan seru. Dear parents, semuanya saat ini tentu saja sedang mengalami satu masa yang sulit tapi sekaligus bersejarah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita semua sekarang harus menjadi Superman dan Superwoman. Bayangkan, kita harus melakukan 5 pekerjaan dalam satu waktu setiap hari. Apa saja? Mengerjakan tugas kantor. Kedua, mengajari anak. Ketiga, membersihkan rumah. Keempat, menjaga kesehatan anak. Dan yang kelima, tentunya kita juga membutuhkan rekreasi. Nah, yang paling tentu saja menantang adalah mendidik anak, mengajari anak yang tadinya itu semua dilakukan di sekolah. Sekarang kita pun mendadak jadi guru buat anak kita. Sebagai Superman dan Superwoman, salah satu yang paling bikin seru adalah kita harus mendidik anak kita dan melakukan yang namanya pembelajaran jarak jauh. Yang tadinya itu semua dilakukan di sekolah. PJJ memang bisa menimbulkan stres. Tapi sebenarnya parents nggak perlu khawatir. Menurut para ahli di dunia, WHO, UNICEF, dan banyak kampus ternama, itu punya tips yang menarik untuk PJJ yang kita sebut dengan Suka PJJ. Apa itu? S-nya, parents harus susun jadwal 4B. Apalagi tuh? 1. Belajarnya yang pertama. 2. Beribadah. Lalu ketiga, bermain. Dan yang keempat adalah berolahraga. Jadi susun jadwal yang memang harus diikuti oleh seluruh anggota keluarga, khususnya anak kita, terkait dengan 4B tadi. Yang kedua adalah U, yaitu upayakan komunikasi yang terbuka dengan sesama anggota keluarga dan dengan orang luar seperti guru. Kenapa? Misalnya, salah satu di antara orang tua pada saat tertentu harus betul-betul fokus dengan pekerjaannya, sehingga tidak memiliki waktu untuk mendampingi anak. Tentu saja ini harus dikomunikasikan agar pekerjaan tetap lancar, tapi juga anak tetap terawat. Dengan guru juga sangat penting. Kalau seandainya ada satu masa di mana betul-betul sama sekali tidak bisa mendampingi anak, membuat anak kemudian tidak mampu mengerjakan tugasnya dengan sempurna, ini tentu perlu dikomunikasikan dengan guru, sehingga guru sekolah pun bisa berempati. Harapannya tugas anak tetap tuntas, pekerjaan kita juga beres. Yang ketiga adalah K. Kumpulkan ide-ide segar, inovatif untuk aktivitas online bersama anak ataupun aktivitas offline. Sekarang sudah banyak harta karun, ide pengetahuan yang parents bisa ambil sebenarnya di berbagai saluran YouTube atau website-website yang memang memberikan tips-tips, bahkan materi-materi yang bisa digunakan oleh parents untuk bisa menghidupkan, mencairkan suasana sehingga stres yang tadi bisa segera hilang dari rumah kita. Yang keempat adalah A. Ajari anak bagaimana berkehidupan di dunia online. Mengingat sekarang PJJ dan kedepannya pasti kehidupan di dunia online akan mendominasi kehidupan kita semua. Anak perlu diajari dan didampingi bagaimana berperilaku yang baik, yang sopan, yang beretika, dan yang pasti sehat untuk anak di dunia online. Salah satunya apa? Misalnya jangan sampai anak memperlihatkan anggota tubuhnya atau hal-hal yang terkait dengan kerahasiaan atau perlindungan diri anak. Setelah menerapkan Suka PJJ, sekarang parents bisa juga mendapatkan tips-tips bagaimana caranya kita melakukan aktivitas belajar di rumah yang menyenangkan dan menyehatkan baik secara fisik maupun psikologis kita. Kalau untuk anak, misalnya
Saya lihat contekan ya. Belajar itu bisa dengan tematik, parents. Misalnya nih, kita mau mengajarkan anak kita untuk mengenal hewan-hewan sekitar. Nah, caranya kita harus aktif. Misalnya kita ajak anak kita role play sebagai hewan. Misalnya kita tiba-tiba jadi kanguru. Kita loncat-loncat, anak kita minta loncat-loncat. Nah, sembari melakukan role play tersebut, kita memperkenalkan ini hewan apa sih, lalu bagaimana sifatnya, dia hidup di lingkungan mana, dan sebagainya. Nah, itu kalau soal belajar. Kalau soal bermain, untuk anak-anak SD, cara kita mengajak mereka bermain sembari juga memastikan memasukkan nilai-nilai ketertiban, kedisiplinan, dan kebersihan. Caranya misalnya dengan menggunakan medium air. Contohnya apa? Kalau mereka habis main sepeda di sekitar rumah atau misalnya habis melakukan coret-coret dan sebagainya, kita ajak mereka membersihkan sepedanya, membersihkan alat-alatnya, jadi sambil main siram-siraman segala macam, sekaligus juga sebenarnya tanpa disadari kita mengajarkan nilai-nilai kebersihan dan kedisiplinan bagi anak kita. Parents, ingat nggak kata-kata sitting is killing? Artinya kalau anak-anak kita sibuk duduk saja tanpa beraktivitas, ini akan sangat berbahaya untuk kesehatan mereka. Oleh karenanya jangan lupa mengajak mereka berolahraga. Olahraganya jangan yang rumit-rumit. Tengok saja banyak tutorial joget-joget di online video. Nah, di sana tinggal parents ngajak anak-anak untuk mendengarkan musik yang mereka seneng, yang mereka happy, yang mereka juga tahu, lalu sambil ajak mereka joget-joget. Karena intinya adalah mengajarkan anak bahwa dalam siklus keseharian perlu ada olahraga. Parents, hal yang patut disyukuri dari PJJ adalah kita semua berkesempatan untuk melakukan ibadah bersama dengan seluruh anggota keluarga, termasuk anak kita. Hal ini tentu saja menjadi cara untuk bisa mendekatkan diri dengan anak dan juga Tuhan yang Maha Kuasa. Parents, kalau tadi kita sudah mengulik tips-tips untuk PJJ bersama anak kita yang SD, lantas bagaimana dengan anak-anak kita yang remaja, SMP dan SMA? Tentu saja hal yang sama juga harus dilakukan. Pertama, soal belajar. Kalau dengan remaja tentu saja sedikit lebih mudah. Kita tinggal mengajak mereka untuk mengarungi online video, misalnya untuk mengikuti virtual museum atau virtual field trip, dan bahkan kita bisa sama-sama mengajak anak kita berkeliling dunia secara virtual. Jadi tanpa mereka sadari, mereka belajar tentang banyak hal, tapi juga dengan cara yang fun. Parents, jangan sangka anak-anak remaja tidak bisa lagi kita ajak bermain. Tentu saja permainannya berbeda. Sederhana, misalnya kita mengajak mereka karaoke bersama, atau misal nonton bersama film-film yang lagi kece dan hits. Ini tentu saja membuat mereka juga merasa nyaman bersama orang tua mereka, sekaligus bisa melepaskan penat bersama. Parents, jangan lupa urusan berolahraga bukan hanya untuk anak kita yang SD. Tentu saja remaja juga perlu dipastikan agar tetap bugar dan sehat. Tapi caranya adalah kalau untuk remaja kita bisa kasih insentif. Misalnya kalau mereka bisa komitmen setiap hari 30 menit beraktivitas fisik, di akhir minggu kita bisa berikan bonus, bisa pesan makanan apa saja, atau tabungan mereka ditambah dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan cara ini remaja kita akan terus semangat menjaga kesehatannya. Gimana parents? Semoga tips and trik tadi akan membantu parents semua agar bisa mengikuti PJJ dengan menyenangkan. Sampai ketemu lagi di Siber Kreasi Kelas yang bisa membantu parents dan keluarga untuk bisa memahami tentang literasi digital sehingga akan meningkatkan tumbuh kembang yang optimal bagi anak-anak Indonesia.